Pemirsa, pagi ini Bincang Pagi akan membahas mengenai narkoba musuh bangsa, bagaimana hukuman berat diperlukan bagi para pengedar narkoba untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia. Karena Indonesia sudah darurat narkoba, salah satunya adalah Jakarta sebagai ibu kota, di mana kelompok masyarakat banyak yang kecanduan narkoba akibat peredaran yang masif ini. Lalu bagaimana yang dilakukan, apakah sudah cukup tegas hukuman yang diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum? Lalu apa yang bisa masyarakat lakukan? Sebelum saya memperbincangkannya, kita saksikan terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Berpekan-pekan Indonesia menjadi sorotan karena tetap bersikukuh menghukum mati sejumlah terpidana narkoba. Yang paling menyita perhatian tentu saja gembong narkoba asal Australia, Yuran Sukumaran dan Andrew Chang. Pemerintah Australia melakukan beragam cara untuk menggagalkan eksekusi. Berikutnya bukan hanya Australia yang bereaksi. Brazil dan Prancis juga berusaha agar eksekusi warga negaranya dibatalkan. Reaksi Brazil bahkan menimbulkan efek serius ketika mereka batal menerima Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil. Namun teror itu tidak menggoyahkan Presiden Jokowi untuk tetap menjalankan eksekusi. Dukungan untuk eksekusi dan kecaman terhadap Australia meluas. Hal itu ditandai dengan pengumpulan koin untuk Tony Abbott sebagai pengganti bantuan tsunami yang diungkit-ungkit Australia. Bahkan, ormas sebesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun mendukung hukuman mati. Dan tentunya proses yang sudah berjalan akan terus berlanjut. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Kita hanya menunggu kesiapan terakhir mengenai masalah pelaksanaannya. Sudah hampir 60-an negara lah kalau nggak salah itu masih menggunakan pidana mati. Termasuk negara-negara tetangga kita, negara-negara Islam, bahkan Amerika Serikat pun. Dan beberapa negara-negara, walaupun ada beberapa negara bagian yang sudah menghapuskan pidana mati, tetapi lebih banyak negara-negara bagian di Amerika masih memerlukan pidana mati. Itu tergantung kita lah, daulat hukum kita gimana ya, kedaulatan hukum kita itu bagaimana. Kalau kita memang masih dalam memerlukan pidana mati. Alasan utama penolakan hukuman mati adalah hak asasi manusia. Tapi penyalahgunaan narkoba adalah juga kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Badan Narkotika Nasional mencatat, hingga tahun 2013, narkoba telah merenggut 4,2 juta jiwa. Sehingga rata-rata korban tewas setiap hari akibat narkoba adalah 50 orang. Di tingkat dunia, Organisasi Dunia Penanganan Narkoba dan Kriminal menyebut, korban narkoba per tahunnya mencapai 200 juta jiwa. Sebagian besar korbannya adalah kelompok usia produktif. Bukan hanya jiwa, narkoba juga menimbulkan kerugian ekonomi. Di kawasan ASEAN, kerugian per tahun ditaksir mencapai 100 triliun rupiah. Di mana hampir 50%-nya atau sekitar 48 triliun rupiah dialami oleh Indonesia. Melihat besarnya kerugian, cukup mengherankan jika para wakil rakyat tidak tersadarkan dan kemudian beraksi. Bandingkan dengan kerugian skandal Bank Senturi yang hanya 7,5 triliun, namun hingar-bingarnya terasa selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya Indonesia hanya dijadikan pasar, akhir-akhir ini statusnya meningkat menjadi negara produsen. Sejumlah pabrik skala kecil, sedang dan besar penghasil narkoba berhasil dibongkar. Dan diduga masih banyak pabrik penghasil narkoba yang masih beroperasi di Indonesia. Studi di negara maju memang menunjukkan hukuman mati tidak menghentikan peredaran narkoba. Tetapi siapa bisa menjamin jika hukuman mati ditiadakan, maka jumlah pengguna narkoba tidak bertambah? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan. Saya akan bertanya dulu ke Pak Slamet Pribadi, Kepala Humas dari BNN. Pak, bahwa hukuman mati, eksekusi mati ini adalah salah satu hukuman yang dinilai bisa menimbulkan efek jera. Harapannya adalah bisa efektif untuk menekan angka peredaran narkoba. Ini tentunya didasari oleh data dan juga fakta. Apa logika sehingga mengarahkan pada kesimpulan bahwa ini adalah cara yang efektif? Ya, hukuman mati itu adalah hukuman positif di Indonesia. Kemudian narkoba adalah kejahatan yang sangat serius, menimbulkan efek dahsyat bagi tubuh kita. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kesehatan UI, tempatnya Ibu ini, tapi beliau Fakultas Hukum, sehari meninggal 33 orang. Artinya BNN sebagai pelaksana fungsi pemerintahan
melaksanakan perlindungan publik. Memang dari sisi efektivitas efek jera, dari sisi ancaman yang sangat berat atau ancaman tinggi, itu bisa dilihat dari sisi represif. Dengan represif yang sangat berat dan tinggi, itu memberikan efek prevention, pencegahan. Supaya apa? Orang akan menjadi worry, takut, saya nggak mau. Apalagi jaringan internasional yang bekerja berkeliaran di Indonesia, dia akan berpikir 5 kali kalau akan melakukan gerak-gerakan ilegal, menghubungi orang-orang secara ilegal, mencari kurir secara ilegal, mencari bandar lain secara ilegal. Dia akan berpikir berkali-kali. Itu Mbak Gagal. Oke, nah kalau kita mungkin bisa belajar juga dari negara tetangga seperti Malaysia misalnya atau Singapura, Malaysia yang kita tahu begitu keras hukumannya dan juga hukuman mati. Nah itu pengedaran narkoba juga bisa ditekan karena pasca itu. Apakah itu juga menjadi salah satu studi yang menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan ini? Penelitian ini diambil di sampling pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Nanti kami tanyakan kepada peneliti. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi ini adalah angka-angka yang sangat valid ya? 33 itu. Memang harus keras masalah narkotika dan kita tidak boleh main-main. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Baik, Pak Asyar, mungkin saya ke Bapak dulu. Bapak sudah mengikuti perjalanan mengenai peredaran narkoba yang semakin lama justru bukan hanya sebagai negara konsumen tapi produsen juga, Pak. Ini apa yang menyebabkan terus-menerus meningkat? Kita tahu penegakan hukum selama ini pemerintah berupaya menyatakan kita tegas melawan narkoba, tapi terus ini terjadi. Apa masalahnya, Pak? Boleh, makasih. Mohon waktu sedikit, Pak. Oke. Jadi begini, kita sebenarnya berterima kasih juga kepada reformasi ya, bahwa ini terbuka ya setelah terjadi reformasi pada akhir 98 ya, 98 kemudian 99 dua organisasi yang ya semacam kami ini ya, Granat dengan Geram dulu ya, mendeklarasikan perang narkoba. Pada saat itu terungkap ya, ini data valid dari RSA, KU, dari kesehatan dan dari UI juga, bahwa pada akhir 98 itu korban pecandu itu sudah 2,5 juta. Tahu-tahu 2,5 juta. Kapan itu terjadi? Kan panjang sekali kan? Tahu-tahu sudah terjadi. Karena apa? Selama ini kita tertutup. Ini reformasi bukan. Satu. Kedua, pada saat itu angka kematian mati sia-sia anak-anak bangsa ini kalau sekarang 33 pada waktu 10 sampai 15. Ya. Kita tahu masa anak kecil sakit liver, sakit segala macam. Tapi berani saya katakan bahwa ini adalah angka ini. Artinya pada saat itu sudah 2,5 juta pecandu dan 10 sampai 15 mati sia-sia. Kesininya berbagai macam. Ini belum ada yang namanya BNS hanya ditangani oleh kepolisian yang namanya vice control. Vice control itu menangani judi, susila dan obat bius. Ini kecil sekali kan? Jadi berapa saja yang menangani ini? Padahal musuhnya sudah besar sekali. Baru belakangan dia bentuk namanya Direktorat Narkoba dan BNN. BNN lu masih BKNN. Maaf, ini keterlambatan kelembagaan sehingga berperangnya sudah ketinggalan. Ini direct hitung, itu sudah direct ukur. Nah sekarang angka tadi berapa? 33 hari per hari. Dan pecandu sudah 5 juta katanya ya kemarin ya. 4 juta. Apa yang dilakukan selama ini? Ya. Saya tidak mengurangi kerja keras dari semua ini, karena kita berarti kita gagal dalam pencegahan. Anda melihat gagalnya pencegahan atau penegakan hukum? Semua, saya pencegahan juga, pemberantasan, ya, penegakan hukum dan menolong korban kan bukan gagal total, tapi mana yang mau didahulukan? Karena apa? Sekarang ini adalah fase sekarang ini dia akan menolong korban. Menolong korban, tapi korbannya sudah berapa? Sudah hampir 5 juta ya? 4 juta pecandu. Yang bisa direhab berapa persen? Kecil kan? Jadi yang lainnya tetap jadi sasaran. Edik kan dia, sekarang gini, pencegahan kita lihat, pencegahan narkotik itu yang 3 itu dari luar, kokain, morfin, heroin kan, produksi dalam negeri itu hanya ganja, ya. Jadi dibawa dari luar, tetap dia bawa dari luar diamankan masuk sini, di sini juga ada yang menang. Jadi ini kok simbios kan antara luar dan dalam. Nah ini selama ini kita tidak berhasil mencegah, karena apa? Kalau kita mungkin ada keberhasilan di airport interdiction ya, airport. Tapi kalau Anda sekarang kumpulkan hasil penangkapan seluruh airport Indonesia 1 bulan tidak sampai 100 kilo. Tapi kalau yang masuk sudah bertonton dia masuknya, ya kan? Nah ini penyebabnya luar biasa. Kebanyakan lewat laut juga itu masuk. Lewat laut. Pada waktu itu kami prediksi lewat laut, tapi ya tidak begitu mendapat. Artinya masih banyak celah-celah yang bolong-bolong begitu ya.
maaf ya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan Semarang, tapi mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan sekarang di NTT, pintu-pintu masuk. Justru pintu masuknya itu tetap ya Pak masuk, ya? dia tetap masuk. Nah ini sekarang kita harapkan bahwa semua komponen ikut bergerak dalam pencegahan. Nah, saya kalau boleh menitipkan juga kepada Bu Susi ini, jangan cuma nangkepin yang curi ikan. Ini kapal-kapal ini membawa ini, ya, kenapa itu ya tenggelamkan, itu akan mengurangi juga. Nah, kemudian saya kira semua instansi akan itu pencegahan. Kemudian pemberantasan dalam kita tahu pemberantasan boleh tiap hari dia umumkan tiap hari menangkap sini itu. Kita apresiasi kepada BNN, kepada polisi, tiap hari dia menangkap. Tapi yang lolos juga banyak. Karena apa? Pecandunya ini banyak. Ini nungguin ini. Ya, supply demand ini kan berlaku kan. Nah, artinya apa? Ini berlaku terus sampai kepada penindakan hukum. Nah, ya. Penegakan hukum kita lihat juga masih ada lagi yang setengah-setengah bermain-main. Ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya setengah-setengah. Kita kan selalu kecewa kalau dihukum ringan. Sampai sudah pun dihukum mati pun masih tawar-tawar. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Udah jelas kan? Kasus Ola salah satunya. Ola itu yang nangkep juga teman-teman kita ya. Alex Bambang, Endrioso juga. Kita tahu dia bukan siapa-siapa, dia pelaku betul. Suaminya itu yang nembak siapa saya tahu. Dan berapa orang nembak. Sekarang tidak mungkin. Baik, Pak, kita harus tahan dulu tapi harus jeda. Nanti saya juga akan tanyakan ke Mbak Eva, apakah sebenarnya selama ini penegakan hukum yang masih banyak celahnya atau pencegahan yang masih minim begitu, ini adalah yang membuat angka peredaran narkoba semakin lama semakin berkembang begitu ya, semakin masif. Kita akan bahas namun setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Kembali lagi di Bincang Pagi, pemirsa, saya ingin bertanya ke Mbak Eva. Mbak Eva, apakah Anda melihat karena adanya diketahui ada celah hukum, kemudian juga penegakan hukum yang terkadang absen atau minim, ini yang menjadi motivasi dalam tanda kutip bagi para pengedar narkoba ini untuk tetap saja berjaya begitu? Oke, bagian dari penegakan hukum yang kita lupakan selama ini, yang kemudian menurut saya memicu begitu maraknya peredaran narkotika di Indonesia adalah kepastian atas eksekusi. Jadi kita baru lihat ini, banyak sekali orang yang dihukum mati, tetapi kapan dijalankannya, gitu. Ya, jadi ketika orang menerima vonis hukuman mati, dia akan berpikir bahwa entahlah kapan dilaksanakan, tidak ada kepastian, gitu ya. Nah, kunci dari penegakan hukum yang efektif, kalau mau memberikan efek jerah seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya adalah kepastian terhadap pelaksanaan hukuman itu sendiri. Gitu. Kalau kemudian tidak ada kepastian terhadap pelaksanaan hukum, kita bisa carilah data banyak orang yang kemudian divonis mati, toh sampai sekarang masih tetap hidup dan mengenyam kenikmatan untuk kemudian bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman, meskipun itu di dalam lembaga pemasyarakatan misalnya. Oleh karena itu menurut saya kalau satu hal yang positif yang kita lihat dari kebijakan-kebijakan terakhir ini adalah mencoba memberikan kepastian atas pelaksanaan hukuman. Entah itu hukuman mati, pidana penjara, kurungan, atau denda sekalipun, pelaksanaannya harus pasti dan ada catatan di situ seharusnya tidak terlalu lama untuk kemudian diperlihatkan. Kenapa tidak terlalu lama, Mbak? Ketika vonis dijatuhkan, itu ya, kemudian eksekusinya lama, rasa emosional, dampak dari vonis hakim itu baik kepada pelaku maupun masyarakat, para calon offender nih, para calon pelaku, itu akan menjadi berbeda ketika vonisnya sudah dijatuhkan tetapi hukumannya tidak dilaksanakan. Jadi ketika itu sudah divonis misalnya hukuman mati lalu langsung segera dieksekusi begitu? Tidak ada masa percobaan atau apa? Kalau menurut saya hukuman yang baik adalah yang segera dan pasti. Gitu. Meskipun memang kalau dalam kacamata lain misalnya kita lihat ketentuan mengenai hukuman mati ini kan sesuatu yang khusus ya. ICCPR memberikan garis kepada kita bahwa harus diberikan kesempatan kepada seorang terpidana mati untuk dia mencoba memberikan perlawanan hukum gitu, upaya hukum yang maksimal harus diberikan kesempatan kepada dia sampai dengan PK, gerasi, bahkan kemarin dipetunkan gitu ya. Itu sudah kita berikan semuanya. Kalau kemudian hasilnya sama saja, sebaiknya segera dilaksanakan. Nah, ini terkait juga dengan kasus kita tahu baru-baru ini Ola mengenai kasus keduanya
itu dibebaskan. Memang pertamanya masih tetap seumur hidup hukumannya, kemudian ada kasus baru dipengadilankan, kemudian hakim memutuskan tidak terbukti, bebas begitu. Artinya dari ancaman hukuman mati juga lepas kembali untuk kedua kalinya. Nah, Anda bisa apa yang Anda simpulkan dari sini? Hasil temuan Anda apakah benar atau tidak, dan bijak keputusan hakim ini Anda melihat? Ya, dari si strategi BNN itu tunduk pada aturan, tak pada undang-undang. Kemudian BNN mendorong sebagai focal point, mendorong adanya penegakan hukum, mendorong adanya ancaman yang berat, mendorong ancaman yang tinggi, mendorong untuk direhabilitasi bagi pengguna diri sendiri. Kalau memang itu memang keputusan hakim, ya kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan ya berikutnya tidak ada lagi. Masih bisa banding tapi Pak? Saya kurang tahu, kami juga belum membaca. Tapi ada yang aneh di sini. Ini pribadi ya, aneh. Yang terbukti adalah kasus pencucian uang, yang predicate crime, kejahatan asalnya nggak terbukti. Di dalam kasus pencucian uang, tindak pidana pencucian uang itu tidak mungkin tanpa tindak pidana asal. Ini agak aneh, tapi ini bukan dalam kapasitas menilai sebuah putusan. Kemudian saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Azhar tadi mengenai angka yang meningkat. Parameter yang dipakai oleh para peneliti ini adalah linear dengan jumlah penduduk, linear dengan jumlah yang demand, orang yang lagi membutuhkan, tidak ada pilihan lain, dia harus membutuhkan. Teori supply and demand, penawaran dan permintaan, penawaran itu selalu mendekat. Kalau banyak demand, itu para bandar-bandar mendekat. Maka tadi disampaikan oleh beliau, pengobatan harus berhasil apa. Jadi supply and demand itu harus match, harus seimbang. Hasil penelitian, metode represif saja itu tidak menyelesaikan masalah. Kedua-duanya jalan. Supaya bisa menekan angka-angka orang yang membutuhkan itu, lama-lama bandar akan gulung tikar. Oke. Jualannya nggak laku. Jadi demand-nya juga ditekan dengan rehabilitasi itu untuk menekan yang mereka yang sudah menggunakan pemulihan, dan addicted begitu ya. Ya. Tapi juga orang-orang baru yang belum menggunakan ini juga ditekan bagaimana supaya tidak ada akses menuju sana begitu ya. Iya, kalau pengguna dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara beraksi, interaksi dengan para bandar dan kurir, dia jadi di dalam. Begitu keluar dari lapas, ada dua pilihan. Tingkat keparahan menggunakan itu meningkat, atau dia menjadi kurir baru, atau menjadi bandar baru, karena dia terjadi interaksi. Kita sepakat, tapi kalau pengguna itu baiknya untuk direhabilitasi supaya benar-benar bersih begitu ya. Oke, Pak Azhar, kita tahu ada data Pak, bahwa lebih dari 50%, mohon maaf saya harus sebut angkanya, 75% begitu ya, itu bisa dikendalikan dari dalam lapas, artinya ada sesuatu yang absen di dalam penegakan hukum. Apa masalahnya, lalu bagaimana solusinya Pak? Gini, kejahatan narkotik ya, itu adalah kejahatan yang terorganisir ya. Kejahatan yang sistematis, kejahatan yang profesional. Ini profesional ini, online profesional. Ya, contohnya online ya. Ini waktu penangkapan saya tahu, itu dulu Pak Kadit Sersenya Pak Alex Bambang Riyatmojo ya. Yang tahu ini. Ya, kemudian ini. Ya kemarin pada teman-teman juga Granat juga ikut. Mulai penangkapan di Antasari sampai di Bogor itu kita tahu dia pelaku utama. Ya, jadi namanya saya katakan tadi profesional. Jangan lupa profesional, dia akan menangkap. Makin lama dia di dalam situ makin pandai dia. Ya. Sehingga apa? Anda harus menghargai penangkapan oleh penyidik itu sampai juga diangkat kepada kejaksaan P21, berarti kan lengkap ini. Apa orang bodoh semua ini penyidik? Ya, penuntut umum majukan ke sidang, apa dia bodoh untuk menyidangkan? Kok sudah nol? Tidak betul. Ya. Emang dia dulu hukuman mati diberikan gerasi oleh Bapak Presiden yang lalu itu menjadi seumur hidup. Ini kuncinya sebetulnya. Ya. Jadi sekarang mungkin jaksa untuk udah ada kembali hukuman mati, tidak, akhirnya nol ya, hukuman apa lagi yang lebih berat daripada seumur hidup, kan mati kan, jadi nol, jadi kembali lagi hukuman. Dan saya mengharapkan para jaksa penuntut untuk mengajukan banding. Dan kita dukung semuanya yang seperti ini. Ini yang saya katakan tadi bahwa upaya ini hukum profesional, iya, upaya hukum. Ini profesional. Dan profesional seperti ini jangan kita piara. Ya, jangan kita berikan kesempatan hidup orang-orang seperti ini. Oke, Mbak Eva, Anda melihat bahwa masih bisa mengendalikan dari dalam lapas. Ini artinya yang bermasalah adalah sistem di dalam lapas, ada yang bermain di dalamnya, atau apa sebenarnya permasalahannya? Lalu solusinya bagaimana? Seperti yang tadi disampaikan, kejahatan narkotika ini adalah kejahatan yang terorganisir ya.
Dan saya merasa ini satu kejahatan yang sangat sistematis sekali. Serius? Karena ya serius, sebagai seorang ibu saya agak ketar-ketir juga Mbak, ya mengawasi anak-anak kita. Tetapi di luar itulah, bahwa proses pembinaan di dalam lapas, kita selama ini selalu mengatakan bahwa hukuman mati, penjara atau kurungan denda itu pada hakikatnya kan pilihan kebijakan. Ya, orang boleh mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan hukuman mati, tetapi kalau pilihannya adalah yang lain, penjara atau kurungan atau bahkan denda sekalipun, apakah bisa mencapai tujuan pemidanaan yang kita inginkan? Katakanlah dalam hal ini adalah pemberantasan narkoba. Saya bukan dalam posisi setuju atau anti hukuman mati, tetapi dalam hal ini adalah kalau dalam kenyataannya kita lihat pidana penjara ternyata justru memicu satu fenomena yang kurang baik gitu ya, di mana lapas justru menjadi sarang atau bahkan menjadi fasilitator tempat para operator ini mengendalikan. Kita harus membuka mata lah, evaluasi terhadap, kalau saya boleh katakan, kurikulum pendidikan di lapas. Mekanisme bagaimana mendidik para anak didik, bukan anak didik barangkali ya, narapidana di dalam pemasyarakatan. Karena pada hakikatnya kan ketika kita bicara pidana penjara, tujuannya adalah mengubah perilaku. Ya. Nyatanya tidak. Jangan-jangan ini karena begitu, difasilitasi dengan telepon atau apa. Nah, ada hal yang menarik ya? Seperti itu. Nanti kita ada cerita soal itu nanti diceritakan setelah jeda ini. Terlebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan kembali setelah jeda. Ya, ini menarik sekali pemirsa, karena dalam perbincangan baik on air maupun off air terkuak fakta-fakta di lapangan. Nah, mungkin Pak Slamet bisa menceritakan cerita faktual di lapangan seperti apa? Ya. Saya tertarik dengan Bu Eva tadi, bagaimana interaksi antara para bandar dengan pengguna yang mestinya tidak dipenjara tapi masuk penjara, hingga keparahan menaik. Ketika dia mau alumni lapas keluar, ada kertas kecil yang diisi nomor telepon. Nanti kalau kamu udah keluar, ini telepon saya, diputar, seret, plek. Ini wawancara saya langsung dengan kemudian dimasukkan ke baju, sampai ke dalam, sampai ke tengah, diputar. Udah keluar, begitu keluar terjadilah interaksi, komunikasi itu. Oke, dari situlah kemudian tercipta kurir-kurir baru, dan juga itu berkembang lagi pengendalian dari dalam lapas. Oke. Nah, Pak Asyar, betul modusnya seperti itu atau ada ribuan jenis modus atau cara lagi? Lalu apa solusinya? Jadi gini, kalau kita ungkap semua itu saling menyalahkan. Ya. Pada waktu presidennya Ibu Megawati, ya, kami mengusulkan dulu yang blank spot di Cipinang kan? Iya. Diprotes sama tetangga, wah kita nggak bisa telepon semua itu, ya kayak itu. Jadi marah Pak. Penduduk marah, kok bisa telepon lagi? Sudah satu. Kedua, bahwa semua itu sudahlah, kita nanti mencari kesalahan, tidak baik mencari kesalahan instansi ini. Saya punya harus ada terobosan ya, terobosan. Kami pernah mengusulkan dan pernah didengar juga oleh Wakil Ketua Komnas HAM kalau nggak salah. Saya sampaikan, Pak, ini ada terobosan ya Pak. Kita pisahkan sekarang, kita isolir ya para napi pelaku narkoba, tapi sudah terpisah ya, mana yang dia pemakai, dan ini sudah betul-betul pengedar yang mungkin ancaman hukuman sudah 5 tahun ke atas itu. Kita carikan satu pulau, ya mungkin di Pulau Seribu satu pulau, kita isolir di sana ya. Putuskan hubungan komunikasi elektronik, sudah putuskan hubungan komunikasi dengan siapa saja. Dan ketiga, petugasnya juga tidak harus sipir lapas lagi. Sebab ini kan sudah harus diantamir oleh seluruh instansi kan. Ya ada polisi, ada angkatan laut, libatkan, karena ini pulau setidak-tidaknya sudah mengisolir. Nah kalau masih ada lagi, saya sudah nggak tahu lagi negara ini mau kemana, ya kan? Tergantung mental kita kan. Artinya apa? Komunikasi sudah terputus, jamin kita akan berkurang. Tadi angka itu, Bapak saya nggak mau, nanti pasti di jalan lapasnya marah, Pak Menkom kan marah, kok sini semua? Sampai hari ini masih terjadi, seperti itu. Ya, jadi nggak usah cari salah siapa.
ini kami usulkan terobosan ini Terobosan coba, ya. Asal di dalam pulau itu nanti tidak ada penyelewengan-penyelewengan, lalu kemudian jadi sarang baru, Ya. Pak. Itu yang Ya, jadi ini benar. kekhawatiran. Khawatir jadi pulau, justru nanti judulnya pulau narkotika, Pak. Gini lah, kita harus kembali lagi. Ini saya pakai merah putih. Ya. Kita cinta, Pak, sama Itu juga Indonesia. merah putih juga Iya. ya. Jadi kita lebih cinta bangsa kita kok Iya. daripada mereka kok. Oke. Artinya apa? Sudah, kalau memang sudah waktunya hukuman mati ya selesaikan. Selesaikan. Nah, Mbak Eva, ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan nanti jadi pulau narkotika. Tapi ini kan masalahnya penegak hukumnya. Sipir selama ini kita punya harapan begitu ya. Tapi ternyata nyatanya di lapangan praktek tersebut masih terjadi. Artinya apakah ini harus diganti dengan aparat lain atau bagaimana? Apa sebenarnya masalahnya? Siapapun juga kita butuh malaikat di sini, Mbak. Butuh Untuk malaikat? kemudian ya Kenapa godaannya terlalu tinggi? Oh iya. Karena apa? Karena memang godaan untuk kemudian narkotika ini luar biasa dari sisi ekonomi, tetapi bukan hanya dari sisi ekonomi, saya kira dampak terhadap narkotika, kita tidak tahu apakah sipir itu memang dia berniat untuk memberikan peluang kepada narkotika, atau mereka secara sistematis gitu ya. Kemudian juga diracuni dengan narkotika itu gitu loh. Jadi saya sih tidak mau berburuk sangka gitu ya. Kita berbaik sangka sajalah bahwa kelihatannya pola pembinaan, baik pembinaan terhadap sipir maupun kurikulum di lapas khususnya untuk narkotika ini harus kita evaluasi dan kita tinjau ulang. Pertama adalah memang diskusi selama ini kita butuh satu tempat. Apakah itu LP yang khusus narkotika, baik pengguna maupun pengedar terutama, ya pengedar saya kira yang kita harus antisipasi, karena mereka adalah orang-orang yang kita tidak bisa pakai filosofi penjeraan lagi, Pak. Ini sudah inkapasitasi gitu ya, mengisolasi mereka, membuat mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan organisasi tempat mereka kemudian membesarkan bisnis ini. Saya kira itu yang utama. Yang kedua, memang kita butuh orang-orang kuat untuk menjaga ini. Orang-orang kuat, Orang-orang kuat dalam pengertian sipir-sipir pilihan, ya, malaikat Malaikat manusia tadi. setengah dewa ini yang ada kemudian sebenarnya bisa. ya, tinggal Saya dipilihnya saja. Saya kira mudah-mudahan kita masih berdoa. punya para petugas-petugas yang baik, petugas-petugas yang punya idealisme kuat. Dan yang ketiga memang pola pembinaan terhadap mereka, karena ketika mereka dimasukkan ke tempat isolasi itu tidak selesai sampai di situ. Pengendalian perilaku hari mereka dari menit ke menit, detik ke detik, ya, jam ke jam itu kan juga perlu diawasi. Nah, soal pembinaan itu juga penting, bagaimana untuk pembinaan ini bisa kemudian mematikan motivasi itu, mematikan kesempatan yang ada. Nanti saya ingin tanyakan ke Pak Slamet apa kemudian yang menjadi kunci eksekusi mati, iya, penegakan hukum yang tegas begitu ya, tapi apa lagi yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke, kita akan bahas, namun setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, langsung saja kita lanjutkan kembali. Nah, dalam perbincangan di jeda tadi ada disebut sebagai, saya menanyakan sebenarnya apa yang bisa mematikan motivasi. Apakah ini sebenarnya soal bisnis? Apakah ini bisa dialihkan ke yang lain yang lebih produktif dan tidak mematikan bangsa, atau apa sebenarnya? Mbak Eva mungkin bisa jelaskan. Iya, saya punya kekhawatiran bahwa motivasi peredaran narkotika di negara kita ini tidak hanya bicara soal bisnis, tidak hanya bicara soal keuntungan bisnis semata. Ya, karena apa? Karena kalau kita bandingkan lah keuntungan ekonomi dari beberapa jenis kejahatan terorganisir yang ada, ya katakanlah perdagangan manusia, trafficking, narkotika, dan yang lainnya. Kalau kita mau cari-cari atau perbandingan keuntungan bisnis dari perdagangan manusia itu sesungguhnya jauh lebih menguntungkan, dan kemudian resikonya lebih kecil dibanding dengan peredaran narkotika. Kekhawatiran kita adalah bahwa tujuan atau motivasi yang dibawa oleh para peredar narkotika ini lebih dari itu, yaitu sebetulnya satu kejahatan yang tujuannya adalah untuk merusak atau barangkali mematikan bangsa ini ke depan. Wow, Ya, mematikan bangsa ini ke depan. kejahatan. Ya, saya bisa mengatakan itu kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan luar biasa. Berarti terorganisir secara internasional begitu. Kekhawatiran kita adalah seperti itu. Oke, Pak Slamet, mungkin apakah ini juga yang Anda teliti, Anda Apa dapatkan? yang disampaikan oleh Bu Eva, saya juga menjadi sebuah pikiran. Karena apa?
hasil saya membaca referensi hasil penelitian tahun 2011, ada kata-kata sedikit di situ. Satu dari 4 pengguna itu pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas besar maupun biasa kecil. Artinya ini kan narkotika itu dimasukkan ke Indonesia itu untuk merubah perilaku yang menjadi perilaku yang buruk terhadap generasi. Tadi hasil penelitian tadi yang 4 juta jiwa hasil penelitian tadi itu yang memakai adalah estimasi ini yang memakai adalah umur 10 tahun sampai 59 tahun. Ya. Artinya orang yang berumur dari 10 tahun sampai 59 tahun ini estimasinya ini itu berusaha untuk dirubah perilakunya. Kita bisa bayangkan ketika kita mengendarai mobil, dia tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, antara injek gas dengan injek rem, antara ruang dan waktu dia tidak bisa membedakan. Betapa bahayanya kehidupan sosial di Indonesia. Itu juga yang data yang juga saya peroleh 15-20 tahun lagi, tahun 2030 sekitar itu adalah boom usia produktif Indonesia. Artinya yang tadi usia 10 tahun atau 15 tahun sampai 10 sampai 15 tahun lagi akan jadi usia produktif. Begitu. Nah, apa jadinya kalau masyarakat Indonesia pada saat masa-masa produktif nanti hancur karena narkoba, jadi kita harus benar-benar berantas ini. Pak Asyar, apa yang bisa Anda simpulkan? Ini masalah yang berkelanjutan terus-menerus, terobosan apa Pak? Jadi gini, kami mengajak ya seluruh bangsa ini ya untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Ini bukan retorika ya. Mengapa kok menyelamatkan anak-anak bangsa? Tadi ya saya katakan dalam 10 tahun, 15 tahun kenaikan 100%. Ini dari 2,5 juta sekarang 5 juta. Ini adalah bibit-bibit unggul. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin bangsa ya. Kita tidak mau bangsa kita dipimpin oleh anak-anak yang idiot, ya kan? Karena pengaruh narkoba itu. Idiot yang kan sudah mulai terbukti. TNI, Polri, pegawai negeri, bupati, ada semua itu. Ini masa kita? Ini kalau tidak dihentikan, ini akan begini semua. Satu saat Anda rapat dipimpin oleh seorang pimpinan kepala daerah yang punya budul, ini hancuran bangsa. Dan ini bukan main-main, ya. Jadi apa? Komitmen moral dari seluruh anak-anak bangsa, seluruh petugas, seluruh aparat. Selamatkan anak-anak bangsa ini. Selamatkan mulai dari rumah, start from home, ya kan? Nah, harus dari rumah. Jadi kita harus buka mata, buka telinga juga ya Pak untuk yang di sekitar kita. Ini retorika, makanya tadi dikatakan bahwa ini komersil, tidak. Ini pembusukan suatu bangsa. Jadi kalau mulai sekarang kita diamkan, anak-anak dibusukkan. Ya sekarang 5 juta, besok 10 juta. Dan ini usia produktif, dan ini adalah kelompok usia-usia yang akan jadi pemimpin. Anak-anak ini bukan anak bodoh. Ya, pengguna-pengguna ini orang yang punya IQ-nya bagus, coba diperiksa IQ karakter terbaik dan ya yang mampu, tidak mampu dan semua dia sudah menjadi satu lah semua itu. Dan ini kita ingin, kalau ingin menyelamatkan bangsa ini, selamatkan anak-anak bangsa ini. Baik, kita harapkan semoga penegakan hukumnya tidak ada celah-celah lagi. Kita sudah lihat adanya ketegasan, semoga terus tegas, tidak ada celah lagi, baik itu di sipir ataupun di masalah pencegahan dan juga rehabilitasi harus ditingkatkan. Dan yang paling penting masyarakat mungkin buka mata, buka telinga terhadap yang ada di sekitar kita. Boleh saya teruskan dikit? Boleh, silakan Pak. Kita di BNN sesuai dengan declare dari Presiden tentang kondisi darurat narkoba, di mana Presiden menyampaikan angka-angka itu. Ada program 100.000 gerakan 100.000 untuk direhabilitasi. Artinya metode supply, represif dan metode hukum itu harus diimbangi dengan metode preventif, prevention, baik itu pencegahannya maupun rehabilitasi. Kita bayangkan kalau tidak ada angka proyeksi 100.000 ini, ke depan apa yang disampaikan Pak tadi itu, kita tidak mau dipimpin oleh orang yang moral buruk. Maka Presiden sudah merintahkan ke depan lagi, tahun ke depan angka 100.000 ini terlalu kecil, harus naik lagi 4 kali lipat. Baik. Ya, kira-kira. Oke, baik. Singkat saja Pak. Jadi gini, ini sekarang vonis hukuman mati ini, eksekusi, ini laksanakan. Kalau ini dilaksanakan, masih ada yang antre, ada 64 yang ditolak gerasinya, ya. Kalau ini ada yang jebol satu, ini akan ikut semua dan hancurlah. Maka itu bukan saja Indonesia darurat narkoba, Indonesia menjadi bencana narkoba. Luar biasa. Kita tidak harapkan ya. Tapi memang hukuman mati kalau buat saya Mbak, ini bukan merupakan satu-satunya alat. Ya, tugas besar kita untuk memulainya dari pencegahannya.
Jadi kita jangan pembicaraan narkotika, harapan saya jangan hanya tepat kepada eksekusinya saja, tetapi pencegahan dari rumah, pencegahan di dalam lingkungan, dan juga sebetulnya memberikan pengertian kepada anak-anak kita, karena itu menjadi satu pagar utama buat anak-anak. Mulai dari hulu hingga hilir ini harus diperbaiki ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Mbak Eva juga sudah hadir di sini dalam Bincang Pagi.